Tolong diingat ya, Allah tidak melarang kamu punya niat jelek. Jelas Ustaz? Jadi niat jahat yang ada di dalam hatimu belum dinilai oleh Allah, tidak dianggap dosa. Tapi kalau engkau melakukannya benar-benar baru satu dosa. Tapi kalau engkau punya niat baik, baru niat sudah punya nilai plus 1. Begitu kamu melakukan kebaikan itu mendapat 2. Loh, enaknya kayak ngono. Lah kok negara wani-wani ngelancangi Gusti Allah. Lah kok dicekek anak kecil itu oleh Nabi Khidir kan gitu kan. Musa tidak sabar. Pecat dia. Adegan ketiga mendirikan apa? Menegakkan pagar rumah itu. Jadi dia tidak sabar. Nah sekarang saya bertanya sama Anda. Anda tadi mengatakan Cak Nun itu paling sabar kan itu. Sampai di mana batas kesabaran? Ada apa namanya tadi? Ada batasnya apa tidak kesabaran? Ada batasnya. Tapi yang bilang ada batasnya Tuhan. Tapi pada manusia tidak ada batasnya. Saya sangat bahagia dan saya kangen sama Anda. I love you full, kata Mbak Suri. Honda, kata. Begitu banyak hal yang ingin saya respon dari Anda semua, dari serapan-serapan tadi itu. Mengenai kesabaran juga tadi kita sudah diskusi di sebelah sana sama Mas Rusdi, Gandhi dan semuanya. Jadi ayo pelan-pelan sambil mudah-mudahan terjawab. Nanti saya diingatkan kalau ada poin-poin yang saya tidak ingat. Yang pertama saya ingin ajak Anda untuk mengingat ilmu yang paling dasar bagi orang hidup. Jadi kalau Anda tadi ngomong mengenai Tuhan itu gimana sih sebenarnya? Itu Allah sangat cinta sama pernyataan Anda itu. Dan Anda kalau tidak kenal Dia, Allah yang akan memperkenalkan dirinya kepada Anda. Jangan khawatir. Allah itu sangat rendah hati. Dia pura-pura marah, padahal Dia kan maha besar, Dia sebenarnya tidak marah. Allah itu punya kekuatan yang tidak ada batasnya, tapi Dia mau sabar. Bayangin Allah sabar itu. Gitu. Jadi saat Anda tadi ngomong saya masuk neraka pun ikhlas, tadi saya bicara di sana di diskusi tadi ya. Kalau memang Allah nyuruh Anda masuk neraka, Anda jangan gerundel. Ya Allah, saya karena perintahmu maka ke neraka pun aku mau. Kan gitu ya. Nah kalau Anda begitu, Anda bilang tadi kan ya sudahlah kalau saya masuk neraka gitu ya. Kalau Anda begitu, Anda nanti dapat gerasi dari Allah. Gitu loh, dapat gerasi. Karena apa? Loh dia ikhlas kok masuk neraka. Kalau ente masuk neraka sambil aduh masuk neraka, terus Tuhan ketawa, kowe iki wis mlebu neraka gerundel. Jadi kalau Anda kan kunci utamanya adalah menyatukan diri dengan kehendak Allah. Allah ini terserah kamu sebut siapa, kamu sebut. Ini kan kayak Dadang ini kan menyamar dia. Dia memerankan peran-peran iblis kecil-kecilan lah gitu. Dan Tuhan tahu persis itu. Ya surah apa-apa, cahedan siji kae ra apa-apa. Itu kira-kira. Dan itu tidak menunjukkan bahwa dia seorang kafir. Dia menikmati hubungannya sama Tuhan dengan caranya yang mesra. Kan begitu kan? Sebenarnya Dadang itu sangat soleh. Soleh itu artinya iso nolah-nolah. Artinya dia lihat kanan, dia lihat kiri, dia ejek, dia goda. Demi Tuhan saya ateis, itu kan dia menggoda orang lain, dia merangsang cara berpikir orang lain supaya hidup, supaya cair. Karena menurut Habib tadi, ad-dinu aklun, kan gitu kan? Ad-dinu aklun. Jadi saya ingin kasih dasar dulu dari pernyataan Mas yang dari IPA tadi ya, dari ilmu pasti tadi.
Gini, yang sudah banyak sekali yang kita serap selama Ma'iyah 3 bulan ini di Jogja, Surabaya, Jombang, Malang. Nah, saya tidak datang 3 bulan ini dengan kebahagiaan karena saya melihat sudah jadi ini, Gendera Cinta. Sudah jadi itu artinya apa? Berbuat untuk Indonesia. Revolusi. Tuhan sendiri belum ngapa-ngapain nih. Masih dibiarkan sama Tuhan. Itu masih dibiarkan, masih disayang, dikasih apa dikit-dikit gitu, masih disayang. Gitu loh. Kalau sudah tidak disayang langsung longsornya nggak hanya di Bandung. Gitu loh. Jadi masih disayang. Oke. Dan itu berlangsungnya ya insya Allah 1 sampai 3 tahun ini lah. Gitu. Kalau enggak ya sabar lagi kok repot. Bisa kok ruwet. Gak masalah, ngomong kok repot. Cari ini ahli pluralisme ya. Ya gak apa-apa lah. Saya juga tidak usah dikasih toga apapun lah. Saya bukan tokoh pluralisme dan juga bukan tokoh apapun. Saya harus melepas semua atribut-atribut itu karena saya tidak mau dibebani oleh dunia. Karena dunia ini terlalu kecil dan jangan ditaruh di kepala saya. Gitu kan. Dunia hanya di genggaman tangan saya, kadang-kadang tak mainin seperti kelereng kan begitu. Kalau dunia masih besar bagimu, maka engkau belum memiliki kebesaran sejati. Kalau dunia sudah kecil bagimu, ringan, semua itu oke. Ayo wes kan masa karepmu, ayo saya terus ayo. Oh, bongkeng dia kan ayo semua gitu ya. Gitu. Ini soal nanti bahwa kalau dunia sudah kecil bagimu. Wa amma dunya saghirah. Ya. Iku kok saiki rada dhukur ilmune iki. Engko kafir liberal lunga sik. Oke, saya ingin ilmu sederhana. Jadi kalau Anda mau belajar bernegara, bikin kesenian, berkomunikasi, berdagang, itu mata kuliahnya, mata pelajarannya kan ada Visipol, ya toh, fakultasnya ada. Fakultas ekonomi, ada ekonomi perusahaan, ada ekonomi perdagangan, ada ilmu komunikasi, ilmu diplomasi, gitu-gitu ya. Itu namanya muamalah. Jadi semua yang urusan muamalah, itu fakultasnya fakultas ilmu sosial. Nah di luar muamalah, yang merupakan inti agama namanya mahdhoh kalau dalam Islam. Mahdhoh itu intinya adalah pusatnya adalah tauhid. Pertanyaan saya, kalau muamalah itu tadi mata kuliahnya adalah ilmu-ilmu sosial, kalau tauhid supaya Anda bertauhid dengan baik, supaya anak-anakmu besok-besok menjadi pentauhid kepada Allah yang baik, itu mata pelajarannya apa? Ini saya nanya kemana-mana. Mata pelajarannya apa? Supaya tauhidmu hebat. Apa? Apa? Matematika, 1, terus fisika, apalagi biologi, kimia. Kalau menurut Sabrang urut-urutannya biologi, kimia, fisika, tapi cara untuk mematangkan semuanya itu untuk mendasari semua namanya matematika kan gitu. Jadi ilmu yang terutama di dalam Islam itu justru adalah biologi, fisika, kimia, dan matematika. Nah, ini tidak ada tafsir seperti ini. Di seluruh dunia baru ada di Ma'iyah. Intinya dulu, tapi tolong ini menjadi bahan berpikir saja untuk buka jendela Anda. Ini serius, ini sungguh-sungguh. Anda tidak akan menemukan tauhidmu dengan Tuhan kalau Anda tidak mempelajari 4 itu. Tidak berarti Anda lantas masuk fakultas itu, tidak. Tapi Anda mempelajari fisikanya alam dan dirimu. Anda mempelajari matematikanya kenyataan. Anda mempelajari kimiawinya kebudayaan, kimiawinya tanah, air, dan logam-logam. Kan begitu. Anda mempelajari biologinya. Fil afaqi wa fi anfusikum. Dan gitu, fil afak itu jamak dari ufuk. Ufuk itu cakrawala. Jadi ketika Muhammad disuruh Jibril, Iqra, baca.
Muhammad menjawab, ma ana biqari, kula mboten saged maos. Iqra ya Muhammad. Ma ana biqari, kata Muhammad, karena dia orang Arab. Sama dengan Habib kita. Coba dia orang Betawi. 3 kali disuruh baca, marah dia. Ini malaikat apa nih? Apaan ini? Ngasih nyuruhin. Jawa Timur habis Jawa Timur. Ini malaikat capopo kayak ini. Ngongkon moco gak ngekei sing diwaca apa. Nek anjane ngongkon moco nggo buku ta apa ngono lho, komik-komik ta apa ngono lho. Ngongkon moco gak ngekei buku. Berarti apa yang dibaca? Biologi. Kan gitu. Fisika, kimia, matematika. Kalau kamu sudah akrab dengan itu, baru kamu ilmu sosial. Kan begitu. Kalau kamu menyadari, ya Allah cacing, keluget-keluget, ya Allah, gini. Ya Allah, terus akhirnya Gusti Allah jos temen aja nih. Gitu kan. Ndelok cacing tok jos. Ndelok untu, ya Allah untuku jos temen. Ngoyo, ya Allah. Wih, enak ya Allah. Ya enak ngoyo. Ya Allah. Niku ngoyo tok niku enak. Kadek jadwal niku sing nyekel sampean dhewe. Jadwal ngoyo niku menteri koordinator Menko Kesrai lho gak iso jadwal ngoyoe wong gak iso. SBY jadwal tanggal 14 Maret 2010 kencing jam 7.10. Berikutnya kencing jam 9.20. Ayo ono jadwal kaya ngono. Gak iso dul kon jadwal oyo gak iso. Mulane kon sing sabar karo uripmu. Wong jadwal nguyuh lho gak iso. Gak iso nentokno. AC Milan lawan MU. Meskipun Rooney 2 kali menciptakan gol, aku gak ndelok rek, cuman krungu-krungu. Tapi dia tidak menjadwal itu. Dan dia tidak pernah tahu bahwa dia akan bisa memasukkan gol. Kamu tidak tahu apa-apa mengenai hidupmu. Tidak tahu apa-apa. Besok pagi kamu akan di mana, kemana, ngapain, kena apa, tertimpa apa, you know nothing. Betul enggak? Apa bekalmu untuk menghadapi ketidaktahuan? Apa bekal utama untuk menghadapi ketidaktahuan? Sabar. Enggak ngerti ya. Sik ya, wis tahan ono sik ta. Gurung ro iki kartune gurung karo api didelok sik. Nah diutut sik. Sing sabar tuh estetika namanya gaple langsung ngene gak enak ya. Didelok sik. Karo bojomu langsung wat. Iku jenenge gaya Budi Harjono iku jenenge. Sedikit demi sedikit, Rek. Jarite dicopot sidik so. Kendite. Terus ditaleni di lawang. Coba melaku mubeng deh. Terus melaku kudu. Kan jaritnya kan tertinggal di sana tertali. Set prol itu ya. Bobongnya gitu. Sedikit demi sedikit. Enggak langsung radikal. Gak enak. Yang enak itu bersabar. Dilihat dikit-dikit. Barang koyok ngene. Lah iya no. Habib ada tuh kon Jember ngomong protokol iki disalahno. Dudu protokol, pro kontrol. Ora ento Pak Yai. Dijawab. Iki ahlul kontrol iki. Aku bertanya, mudarat apa yang ditimbulkan oleh kata-kata yang menurut
pengetahuan umum itu jorok. Di dalam komunikasi ini tadi, menciptakan mudarat apa? Kegembiraan yang luar biasa. Betul enggak? Betul enggak? Negatifnya apa? Nggak ono. Negatif. Malu apa? Kayak malu. Nggak malu. Wong bojone cek nyusoni anake dinteni karo bojo. Durung turu, Dik. Dereng ya, Mas. Ngerokok meneh. Durung turu, Dik. Ajeng sedekah napa, Mas? Ayo masa ora sedekah. Terus akhirnya krungu anaknya sudah mulai tertidur. Ya ibu langsung rokok. Begitu sarungnya dicopot, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, lah kok wis sahur ya. Kasih meneh. Loh, saya tanya, ini kemesraan yang menggembirakan ataukah pornografi? Pornografi itu apa? Aku gak paham saya tuh muda tak gak muda. Kan gitu kan? Nek muda nek antara bojo kate apa? Maksudnya buti sarungan ngono. Sarungnya melok mlebu. Lah gak sida songo anak elek. Ya Allah nikmatnya duniamu ya Allah. Kami orang-orang kenduri cinta, orang-orang maya mengisi kesabaran ini dengan kenikmatan-kenikmatan yang kau anugerahkan terus-menerus. Bahkan kata yang kotor itu menjadi keindahan yang luar biasa. Iya tak? Iya tak, Ustaz ya? Betul enggak? Loh, apa nek wis Habib ngene ngomong sokeh ini. Kate lapo. Wene ana apa-apa sampeyan ditanggung jawab. Oke, jadi pedoman pertama itu tadi ya. Oke, sekarang bagaimana? Saya ngomong kesabaran dulu sebagaimana yang sudah dibicarakan atau komprehensif saja sekalian menjawab teman-teman tadi. Gitu ya. Komprehensif aja. Jadi sekarang gini aja, kita terminologis saja. Ada katakanlah ada subbab kesabaran dan Allah. Kesabaran dan teknologi. Kesabaran dan ilmu. Kita ambil 3 aja. Yang paling akrab sama Anda teknologi aja. Saya tanya Gandhi, mana Gandhi? Gandhi dulu kita kan, kalau sekarang komputer sudah sampai tingkat yang luar biasa. Sekarang itu RAM. Oke, hard disk sekarang untuk operating sistemnya berapa? Rata-rata yang paling canggih berapa? Mac. Halo. Misalnya Windows saja, Windows yang paling baru, apa Vista, apa 7, apa terserah. Kalau operating sistemnya aja hanya sekitar di bawah 700 megabyte. 700. Anda sebut hanya 700. Ya. Seluruh hard disknya berapa giga? Saat ini sudah sampai 1 tera. 1 tera. Okay. Tera jana. Ya, oke. Hard disk yang pertama berapa mega? Sekian tahun yang lalu. Windows yang pertama. Seingat saya masih 1,2 megabyte. Pakai disket itu ya? Itu masih DOS kalau itu belum Windows. Satu-satu tuh ya, sudah disket juga. Sudah. Artis. Sekarang saya tanya, kecepatannya ketika DOS dan Windows pertama dibanding yang sekarang ini, kira-kira berapa kali lipat? Udah jauh banget ya. Jauh banget. Handphone Nokia zaman Nokia pisang dibanding saiki
itu N berapa itu ya? Itu kira-kira kecepatannya berlipat-lipat kan? Anda merasa lelet enggak handphone Anda? Sok-sok. Aduh lelet. Loh, padahal itu sudah luar biasa dibanding 10 tahun yang lalu. Kenapa? Karena Anda sudah kehilangan kesabaran sekian puluh persen setelah ada teknologi memudahkan hidup Anda. Kan gitu. Apa saja yang lain? Sekarang aku takon. Saya tadi dari Jogja jam 6 pagi mendarat jam 7 pagi. Besok pagi saya jam 6 pagi dari Cengkareng sampai jadi jam 7 pagi. Begitu cepatnya Jakarta Jogja. Dulu saya ke tim ini, saya naik kereta semalaman. Sampai di sini sekitar jam 5 pagi, jam 6 pagi. Terus pulangnya masih nunggu 2-3 hari lagi. Jadi mekanisme setelah ada teknologi ini begitu canggihnya, begitu cepatnya. Sehingga sedikit saja lambat kita merasa itu tidak. Kita sebut itu lemot, itu lelet dan lain sebagainya. Gajah Mada dulu menempuh dari sini ke Madagaskar berapa bulan? Dari sini sampai Ethiopia, sampai Jerman, Gajah Mada dulu menguasai sepertiga dunia. Minggu. Pencapaian Anda sama SBY sama Gajah Mada hebat mana? Jadi kalau kita ngomong kesabaran teman-teman sekalian, semakin instan semakin teknologi membuat kita instan, semakin kita kehilangan energi kesabaran. Nah sekarang kesabaran itu energi atau frekuensi atau apa, nanti tolong dirumuskan sama Sabrang kalau dia datang. Karena semua itu sebenarnya energi. Nah kesabaran adalah salah satu satuan energi. Tadi sudah kita bicarakan di sana bagaimana mengelola kesabaran dan seterusnya. Oke. Jadi teknologi tahu ya sekarang, Anda yang disebut budaya instan, itu kan membuat Anda tidak sabar. Tapi Anda orang Ma'iyah, menurut saya, Anda sudah sangat lulus dalam soal kesabaran. Tidak usah soal Indonesia, mau duduk sampai jam 3 pagi. Aku takon ayo, dolek o makhluk di sak dunyo. Sing iso kaya awakmu iki, lungguh kaya ngene iki. Gak nguyu, gak nising, gak mangan, gak lapo-lapo, lungguh demi ilmu, demi pencerahan, demi Allah. Kan begitu? Jadi kalau Anda dikenduri cinta Bang Matar misalnya, apa sih Mak Iya nih? Gak ngerti saya. Loh, memang Anda tidak diajari jurus-jurus. Anda cuman saya ajak nimba yang banyak. Anda saya ajak jalan. Gak jelas tujuannya. Cuma jalan aja. Saya tanya, Anda sekarang sekali jalan berapa kilometer? Dalam sehari kira-kira jalan berapa kilometer? Sehari? Sip, Anda. Yang lainnya umum. Belum tentu setengah kilometer mas lainnya mas. Saya masih ngalamin mas, jalan 30 km, 40 km saya masih ngalamin. Dan itu belum lama. Anda tidak pernah mengalami jalan lebih dari 10 km itu Anda tidak punya simpanan energi yang sangat berguna bagi hidup Anda. Gitu ya. Jadi, sebentar, ini tadi saya setelah teknologi, kesabaran dan teknologi, kemudian saya switch ke Nabi Musa dulu. Nabi Musa itu tidak lulus kesabaran. Anda sudah lulus loh malahan. Nabi Musa itu berguru tidak jadi sarjana. 3 kali dipecat DO dia oleh Nabi Khidir, betul enggak? Loh gimana sih kapal kok dibocorkan? Musa, saya kan sudah bilang kalau ikut saya diem kamu sampai idza waqa'atil waqi'ah. Kamu diem dulu. Musa tidak sabar. Kapal dibocorkan. Terus mendarat, anak kecil dicekik. Musa tidak sabar lagi. Loh gimana sih kok anak dicekik?
Teroris ditangkap tuh maksudnya bagaimana? Kok ada teroris ditangkap? Atas dasar hukum yang mana itu? Siapa itu teroris? Siapa yang bisa mengklaim itu teroris atau bukan teroris? Bagaimana mungkin identitas bisa ditangkap? Yang boleh ditangkap adalah orang yang sedang melakukan kesalahan. Betul enggak? Enggak bisa, oh si Dharma ini teroris terus saya tangkap, enggak bisa. Saya harus nunggu dia bikin bom dan meledak baru saya tangkap dia. Kan begitu. Enggak bisa kalau diklaim terus. Kan begitu. So, Zulmatin itu cuman karena dia merasa terancam, karena dia juga memang melakukan kesalahan-kesalahan tertentu, dia merasa terancam, dia jaga-jaga dong. Saya bisa ditembak, saya harus punya senjata juga. Tapi dia tidak sedang akan melakukan penyerbuan kemanapun, dia yang diserbu kok. Juga yang di Temanggung, dia yang diserbu kok. Masa diserbu nggak membela diri? Tentu saja ketika kemudian tembak-tembakan, itu yang satu menyerbu, yang satu membela diri, kan begitu. Tapi sekali lagi identitas nggak bisa ditangkap. Hanya karena kita mengira, oh dia kafir, terus kita tangkap. Nggak bisa. Kita harus menunggu kekufurannya berlangsung, baru kita tangkap, kan begitu. Tolong diingat ya, Allah tidak melarang kamu punya niat jelek. Jelas Ustaz? Jadi niat jahat yang ada di dalam hatimu belum dinilai oleh Allah, tidak dianggap dosa. Tapi kalau engkau melakukannya benar-benar baru satu dosa. Tapi kalau engkau punya niat baik, baru niat sudah punya nilai +1. Begitu kamu melakukan kebaikan itu mendapat 2. Loh, enaknya kayak ngono. Lah kok negara wani-wani ngelancangi Gusti Allah. Lah kok dicekek anak kecil itu oleh Nabi Khidir, kan gitu kan? Musa tidak sabar, pecat dia. Adegan ketiga mendirikan menegakkan pagar rumah itu. Jadi dia tidak sabar. Nah sekarang saya bertanya sama Anda, Anda tadi mengatakan Cak Nun itu paling sabar kan itu. Sampai di mana batas kesabaran? Ada apa namanya tadi? Ada batasnya apa tidak kesabaran? Ada batasnya. Tapi yang bilang ada batasnya Tuhan. Tapi pada manusia tidak ada batasnya. Ya enggak ada batasnya. Ya pokoknya bojomu turonono terus, mbok kapan metenge turonono terus. Gak dadi meneh, turone meneh, gak dadi meneh, turone meneh gitu. Tancep terus. Bagi Yai Budi, tidur sama istri itu sama dengan wiritan. Gede-gede gini. Liko irop. Jadi karo nggarap bojone karo ngene iki. Boleh enggak itu? Saya ingat cerita lama dulu, Rasulullah itu kan jengkel. Perang sudah berlalu kok iki ngasah pedang, jihad terus. Rasulullah bilang, wis mulya kono le kabeh pasukan Islam pulang. Sudah tidak ada perang lagi, sudah Fathu Makkah, kamu pulang, mesralah sama istrimu, tidurlah sama istrimu. Tidur sama istri 1 kali dengan kasih sayang sama dengan membunuh 70 orang kafir. Kan gitu kan?